Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Revi Kusmayanti, Ayu Yulianingsih, dan Cynthia Ayu Nurlita akan mempresentasikan infografis mengenai kampanye anti korupsi. Mari langsung kita simak saja. Saat ini korupsi di Indonesia sudah bukan menjadi hal tabu lagi. Tidak dipungkiri lagi bahwa pejabat-pejabat negara dan politisi kerap terseret dan banyak pula menjadi tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, di mana seluruh rakyat berusaha untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan, masih ada yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan perilaku kotor tersebut. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi di tengah pandemi yakni kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia diduga melakukan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Juliari diduga menerima fee dari rekanan pada Kemensos sebesar 10.000 per paket bansos. Total uang yang diduga diterima Juliari sebesar 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Kasus yang kedua yaitu menjerat salah satu menteri di Indonesia, Edi Prabowo. Ia merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kala itu Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster. Ia diduga menggunakan perusahaan forwarder, uangnya kemudian ditampung dalam satu rekening hingga mencapai 9,8 miliar rupiah. Selain itu, Edi juga diduga menerima uang 100.000 dolar Amerika Serikat. Kedua mantan menteri tersebut melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19. Mereka layak dituntut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Adapun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ada berbagai macam jenis korupsi, salah satunya yaitu korupsi berupa perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, atau perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku yang biasa disebut sebagai korupsi nepotistik. Sebagai contoh, si A merupakan kepala dari sebuah instansi pemerintahan. Kemudian, tiba-tiba si A mengangkat posisi si B dari karyawan biasa menjadi sekretaris semata-mata karena si B merupakan adik si A. Padahal, kinerja si B sangat tidak memadai untuk menjadi seorang sekretaris. Mungkin contoh kasus tersebut bisa dianggap sepele, tapi itu sudah termasuk perilaku korupsi. Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa kasus korupsi Indonesia sedemikian parah sehingga membuat kita putus harapan. Begitu banyak kasus korupsi di Indonesia yang diberitakan di media massa, namun tindakan konkret, katakanlah dengan menghukum para koruptor, masih menjadi tindakan langka. Sebagai ASN, kita perlu memiliki sikap anti korupsi sebagai contoh mempunyai akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Transparansi dilakukan agar publik dapat mengetahui serta memahami apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Serta sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai ASN, kita juga harus ingat bahwa seluruh perbuatan kita di dunia pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sehingga kita harus memiliki sikap amanah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Lalu, membangun integritas bahwasannya kita merupakan ASN anti korupsi dengan nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai ASN, yuk kita sama-sama berantas korupsi dengan memiliki sikap anti korupsi, karena negara ini layak mendapatkan perubahan yang baik. Kalau bukan ASN, siapa lagi?